welcome back to Gilgal Teens Online Service. Seneng banget bisa ketemu teman-teman lagi hari ini. Sebelum kita mulai, ada beberapa pengumuman yang teman-teman perlu simak. Yang pertama adalah online service Gilgal Teens diadakan setiap hari Minggu. Gimana cara nontonnya? Teman-teman bisa subscribe di YouTube channel Gilgal TYU. Yang kedua adalah aku mau mengajak teman-teman semua untuk join Gilgal Teens Group. Apa sih Gilgal Teens Group? Gilgal Teens Group adalah sebuah keluarga rohani di mana kita akan dimuridkan dan digembalakan sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Bagus banget teman-teman. Kapan diadakannya? Setiap hari Sabtu jam 1 sampai jam 3 sore. Terus kalau mau join gimana caranya? Teman-teman bisa visit Instagram @GilgalTeens untuk lihat cara join dan bisa tetap dapat update terbaru tentang Gilgal Teens. Yang keempat, aku selanjutnya mau ingetin teman-teman untuk kasih giving buat Tuhan. Gimana caranya? Teman-teman bisa scan QR code yang ada di layar teman-teman atau bisa transfer ke nomor rekening yang tertera di layar teman-teman semua. Teman-teman bisa screenshot sekarang nih ya. Oke, dan selanjutnya aku mau ingetin lagi teman-teman, apa sih class values kita? FAR. Ingat ya, focus, active, respect. Kita mau fokus hari ini sama-sama beribadah, nggak sambil main handphone, nggak sambil ngobrol. Kita hari ini mau fokus dengan firman Tuhan. Yang kedua adalah kita mau aktif. Gimana caranya aktif lagi pandemi kayak gini di rumah? Gimana caranya? Gampang banget. Kita bisa catat setiap firman Tuhan yang disampaikan. Yang ketiga adalah kita mau respect hadirat Tuhan, karena hadirat Tuhan ada di rumah teman-teman juga. Kita duduknya yang benar, kita nggak sambil tiduran, kita nggak sambil makan, nggak sambil ngobrol. Teman-teman udah siap semuanya? Fasten your seatbelt and enjoy the service. Come on church, let's praise Jesus together. Hands up. Give 34 ways within the future. My dreams are small compared to yours. What should I worry about tomorrow when I know that all I gotta do is trust you, Lord?
Put your hands together tonight. Hey, hey, for He is awesome. Let praise awaken inside of every heart. For He is awesome. Our God is awesome. The ground is shaking as we're singing loud. For He is awesome. Our God is awesome. You are faithful and you're able to do anything. So I trust you, never doubt you, 'cause you hold it all. Say, every day of my life I'll praise you. Every moment I'll bless your name. You have given me love unfailing. Hey, hey, hey. Whoa, hey, hey, hey. The ground is shaking. The ground is shaking as we're singing loud. For He is awesome. Our God is awesome. You are faithful and you're able to do anything. So I trust you, Lord. So I trust you, never doubt you, 'cause you hold it all. Say, every day of my life I'll praise you. Every moment I'll bless your name. You have given me love unfailing. Hey, hey, hey. Every day of my life I'll praise you. Every moment I'll bless your name. You have given me love unfailing. Hey, hey, hey. Whoa, hey, hey, hey. Come on, let's clap your hands in the rhythm. Let praise awaken in this generation. Let praise awaken all around the world. Let praise awaken in this generation. Let praise awaken all around the world. Every day of my life I'll praise you. Every moment I'll bless your name. You have given me love unfailing. Hey, hey, hey. Oh, every day I'll praise you. Every moment I'll bless your name. You have given me love unfailing. Hey, hey, hey. Whoa, hey, hey, hey. We give you praise for Jesus. Dimanapun kalian berada, di situasi apapun hidup kamu, Tuhan selalu akan besertamu, menjagamu dan melindungimu. So aku cuma mau ajak kita sama-sama menyembah lagu ini, membawa lagu ini sebagai pujian yang harum bagi Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami
Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. We worship you, Jesus. Kau Allah satu-satunya yang selalu hadir bagi hidup kami. Kami mau declare dan katakan, Engkau Allah satu-satunya, dan Engkau selalu akan menjadi Allah bagi hidup kami. Thank you, Jesus. Just take your time. Come on, let's worship Him. Nikmati waktu bersama Tuhan. Kau sumber pengharapan kami, sumber perlindungan kami, Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Terima kasih Tuhan, Engkau baik Tuhan. Engkau selalu penuhi ruangan yang kosong di dalam hati kami Tuhan. Engkau Allah kami. We want to worship you deeper and deeper again, Jesus. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me.
dekat dengan Engkau. Apapun yang kami sedang alami, kami mau declare Tuhan, kalau Engkau, Tuhan Allah di atas segala raja. Kami bersyukur dan terima kasih Yesus. Di dalam nama Yesus, amin. Hey guys, welcome back to Gilgal Teens. Apa kabarnya? Senang banget teman-teman bisa berkumpul lagi di sini. Dan sebentar kita mau belajar sama-sama firman Tuhan. Berapa banyak ya teman-teman yang ready buat mendengarkan firman Tuhan? Bisa shout yes, bisa shout amen. Alright, so sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu yuk. Terima kasih Tuhan kalau hari ini kami punya kesempatan untuk bisa beribadah. Dan sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami mau buka hati, pikiran, dan telinga kami. Supaya waktu firman disampaikan kami bisa menangkap dengan baik, kami bisa mengerti dan dapat kami buat dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus dan teman-teman yang siap dengar firman bisa sama-sama katakan amin. Minggu lalu kita belajar the fruit of the spirit atau tentang buah roh. Orang dikenal dari apa yang menjadi perbuatannya. Kalau kita lihat orang itu kata-katanya baik, perbuatannya juga nggak kasar, kita bisa menilai orang itu sebagai orang yang baik. Tapi kalau dia buat yang sebaliknya, kita bisa mengenal orang itu sebagai orang yang tidak baik atau bahkan orang yang jahat. Nah, kita sebagai anak-anak Allah, sebagai anak Tuhan, kita dikenal dari buah roh yang kita hasilkan. Semakin hidup kita bergaul intim sama Tuhan, semakin kehidupan kita mengandalkan Roh Kudus dalam kehidupan kita, semakin banyak buah roh yang kita hasilkan. Yang dimaksud dengan mengandalkan Roh Kudus dalam kehidupan kita itu seperti apa? Minggu lalu kita belajar seperti ini. Setiap kali kita buat sesuatu, selalu kita tanyakan, if I do this, do I please God? Setiap kita mau buat segala sesuatu, kalau kita tanyakan hal itu, pasti kita akan memilih sesuatu yang baik, sesuatu yang benar, sesuatu yang seturut dengan firman Tuhan. Sehingga waktu kita terus melakukan hal ini, aku percaya apa yang kita buat itu menjadi sesuatu yang baik, sesuatu yang menjadi berkat buat banyak orang, dan sesuatu yang memuliakan nama Tuhan. Dan itulah buah roh yang kita hasilkan dalam kehidupan kita. So, teman-teman, buah roh itu ada 9 teman-teman. Kita baca sama-sama yuk, buah roh itu ada 9 apa aja. Galatians 5:22-23. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Aku udah janji minggu lalu kalau kita akan bahas ini satu persatu di setiap minggunya. Dan aku percaya teman-teman waktu kita baca ayat ini kita mungkin beberapa udah tahu tentang buah roh. Tapi aku mau ajak kita semua waktu kita dengar firman kita punya sikap hati yang haus dan lapar. Maupun kita udah tahu firmannya, kita udah tahu tentang buah roh. Tapi aku percaya waktu kita dengar firman yang baru, yang fresh, pasti ada hal yang bisa kita belajar. Pasti ada hal yang kita bisa di-remind. Berapa banyak dari teman-teman pengen kehidupan rohaniannya semakin meningkat? So, ayo kita dengar firman sama-sama. Teman-teman catat apa yang penting sehingga kita bisa mengingat dan dapat kita buat dalam kehidupan sehari-hari. Are you guys ready? Let's start from 1 John 4:7-8. Beloved, let us love one another, for love is from God. And whoever loves has been born of God and knows God. Anyone who does not love does not know God, because God is love. Wow, teman-teman. Dalam kehidupan ini, kita mungkin bertanya, apa itu kasih? What is love? Kita buka TV, kita searching di web, kita lihat sosial media, kita dengar apa kata orang. Banyak sekali definisi-definisi tentang kasih, tentang love. Tapi satu definisi yang OG, teman-teman, yang original tentang kasih adalah yang daripada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan yang punya kasih. Love is from God. God is love.
Jadi apa yang bisa kita belajar tentang kasih, kita mau tahu kasih itu seperti apa, kita lihat bagaimana Tuhan menyayangi jemaatnya bangsa Israel. Bagaimana Yesus dia mati kayu salib, darahnya menebus dosa kita semua. Apa yang dia lakukan itu semuanya adalah kasih. Kita bisa lihat apa yang mereka lakukan dalam hidup mereka, apa yang Tuhan lakukan, sehingga kita bisa meniru hal yang sama dan kita melakukan kasih. Because God is love. Dan teman-teman, love is from God. Berarti kita bisa mengasihi sama seperti Yesus, sama seperti Tuhan mengasihi. Kenapa? Karena waktu kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupan kita, ada siapa dalam hidupan kita? Ada Roh Kudus, ada Roh Tuhan. Sehingga love yang daripada Tuhan itu ada dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa mengasihi orang-orang di sekitar kita, and ultimately kita bisa mengasihi Tuhan. So aku punya ilustrasi teman-teman. Waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita ada Tuhan dalam kehidupan kita. And the Bible says, love is from God. Jadi kita bisa mengasihi orang lain karena kita menerima kasih dari Tuhan. Bayangkan botol ini adalah tangki kasih kita teman-teman. Ini nggak full, tapi bayangkan kalau setiap kali kita menerima yang baru daripada Tuhan, kita menerima kasih dari Tuhan itu full. Nah, kita bisa mengasihi orang lain karena kita punya kasih. Kenapa? Karena kita tidak pernah bisa kasih apa yang kita nggak punya. Kalau airnya cuma segini, ya berarti kita cuma bisa kasih segini. Tapi waktu kita dapat love yang daripada Tuhan, Tuhan kasih full. Sehingga apa yang kita bisa buat, kita waktu mengasihi orang, kita sabar sama adik kita bagi airnya dikit. Kita buat baik sama orang tua, kita bagi airnya dikit. Kita care sama teman kita yang lagi sedih, kita bagi airnya dikit. Dan banyak banget kebaikan perbuatan kasih yang kita buat. Waktu dibagi, airnya kan bisa langsung habis, bisa habis tuh. Nah, lalu kalau misalkan habis, gimana tuh? Kita perlu bersekutu kepada Tuhan. Kita bersekutu kepada Tuhan, bersama dengan Tuhan, sehingga ini bisa full lagi. Caranya bersekutu gimana? Kita memuji, menyembah Tuhan, kita berdoa, kita beribadah, sehingga tangki kita full, sehingga kita bisa menyalurkan kasih itu kepada orang-orang sekitar kita. Amin teman-teman. God is love. Kalau kita mau belajar tentang kasih, kita datang kepada Tuhan, and love is from God. Kita hanya bisa mengasihi orang lain kalau kita menerima kasih itu daripada Tuhan. So, we are able to love because God is in us. Ingat, ada di kita. Tapi kita juga perlu bersekutu sama Tuhan, berdoa, memuji, menyembah Tuhan, sehingga itu bisa selalu full, sehingga anytime kita bisa menyalurkan kasih itu pada orang-orang sekitar kita. Nah, lalu hal apa aja sih yang menjadi keuntungan waktu kita berbuat kasih kepada orang lain? Emang apa sih, apa yang menarik dari itu? Nah, kita mau belajar ini sama-sama dan ini bisa jadi take away point teman-teman. Ada dua hal yang aku mau sharingkan hari ini. 1 Peter 4 verse 8. Above all, have fervent and unfailing love for one another, because love covers a multitude of sins. It overlooks unkindness and unselfishly seeks the best for others. Nah, dari ayat ini kita mau sama-sama belajar tentang love itu sendiri. Because love covers a multitude of sins. Teman-teman tadi ingat ya, God is love. Love is from God. Ingat tentang Yesus? Karena Tuhan begitu sayang sama kita semua, Tuhan kirim Yesus, anak Tuhan, anak Allah satu-satunya mati kayu salib agar darahnya itu menjadi tebusan bagi kita semua, to cover a multitude of sins. Dan di Bible tadi gue tulis, it overlook unkindness. Nih, Tuhan mengaruniakan Yesus sebagai anak-anak satu-satunya yang tunggal mati kayu salib, bukan kita nunggu kita semua bertobat dulu baru Tuhan kasih Yesus, tapi sebelum kita bertobat, Tuhan udah kasih Yesus, tanda dia mau buat sesuatu yang baik pada kita. Dia mengasihi kita semua. So, the same thing. Kita bisa covers a multitude of faults atau kesalahan orang lain, people's wrong, apa yang menjadi mistakes-nya mereka. Kita bisa covers waktu kita punya kasih, teman-teman. So, ada dua hal yang kita bisa belajar hari ini. When we have love, we overlook unkindness. When we have love,
we overlook unkindness. Maksudnya apa? We always do good. Kita nggak jadi orang yang plan for revenge, tapi kita selalu bisa melakukan sesuatu yang baik. Misalkan kita ketemu sama orang yang pelit, jangan kita jadi orang yang ikut-ikutan pelit. Lu pelit, gua bisa lebih pelit lagi dari lu. Jangan, tapi kita jadi orang yang generous. Kenapa? Because we have love. Ada kita ketemu sama orang yang bodoh amat, nggak care sama orang-orang sekitarnya, dia nggak peduliin perasaan orang lain, ngomong seenak jidatnya dia. Tapi kita jangan jadi orang yang sama seperti itu. Kita jangan bilang, kita pikirin, dia bisa gini, dia gini-gini, gue bisa buat hal yang sama. No, we overlook unkindness. Dan jadilah orang yang kind, yang always do good. Orang dia nggak care, kita jadi orang yang care. Orang pelit, orang sekitar kita pelit, kita jadi orang yang generous. Dan juga kalau misalkan ada orang bikin salah sama kita, jangan kita planning for revenge. Waktu kita orang bikin salah sama kita, mungkin kita secara natural, secara manusia, kita pengen balas dendam. Lihat aja lu, nanti bakal gua balas. No, tapi kita jadi orang yang nggak get even, nggak plan for revenge, tapi orang yang jadi orang forgiving. Overlook unkindness. Dia pernah bikin nggak baik sama kita, ya udah lo maafin aja. Overlook unkindness. Dia pernah kasar sama kita, ngatain kita, ya udah lo maafin aja. If you have love, you can overlook unkindness. Kita nggak jadi orang yang bereaksi karena orang jahat sama kita, tapi kita bisa menjadi orang yang terus membagikan kasih. Kenapa? Karena kita selalu punya tangki kasih yang selalu penuh waktu kita bersekutu sama Tuhan. So makanya teman-teman, rajin beribadah, rajin berdoa, rajin baca firman, rajin menyembah, karena ini selalu penuh sehingga kita bisa selalu bisa mengasihi. Alright? If you have love, you will overlook unkindness. Apalagi, if you have love, you will unselfishly seek the best for others. Kita akan selalu melihat sesuatu yang baik dari orang lain. Maksudnya apa? Apa yang bisa kita lakukan di sini? Not remembering others' fault. Orang bisa bikin salah loh. Tapi ada nggak kita pernah ketemu orang yang dia udah bikin salah, dia udah minta maaf, dimaafin, tapi nanti kapan-kapan diungkit-ungkit lagi. Waktu itu kan pernah gini, waktu itu kan pernah gitu. Jangan. Tapi unselfishly seek the best for others. Orang bisa bikin salah, kita pun bisa bikin salah, ya udah, forgive, forget. Forgive and forget. Jangan diungkit-ungkit lagi. Terus apa yang kita bisa lakukan di sini? Keep on seeing the positive side from everything. Contoh, kalian pernah ketemu teman yang jutek? Ngomongnya dikit-dikit jutek, kayaknya bener-bener nih orang sangat nggak ramah. Biasanya kita selalu gampang menjudge, nih orang nggak ramah, nih orang udah jauhin aja, nggak usah ditemenin, biarin biar dia tahu rasa, dia tahu sendiri dia orangnya jutek gini, biar dia tahu rasa gitu. Tapi kalau kita punya kasih, kita belajar untuk bisa, kenapa ya dia kayak gitu? Kita mungkin aja dia di rumah papa mama bertengkar terus, nggak dia suntuk. Dia di rumah nggak di-appreciate, dia orang yang selalu dapat ejekan, suatu kata-kata nggak enak dari keluarganya, sehingga membentuk dia jadi orang kayak gitu. Teman-teman, if we have love, kita mengerti kondisi orang seperti itu, pasti kita bisa jadi orang yang berempati, kita bisa berpikir sesuatu apa yang bisa kita buat ya untuk dia. Tapi beda kalau orang nggak punya love, wah dia judge sedemikian rupa. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan yang punya kasih dalam kehidupan kita, selalu pikirkan sesuatu yang positif. Dia kayak gitu kenapa ya? Apa yang bisa dibantu? Selalu positif teman-teman. Atau misalkan orang itu jutek, tapi pasti ada sesuatu yang baik dari dia. Misalkan, tapi dia rajin. Selalu pikirkan yang baik, walaupun mungkin agak nggak nyambung, tapi latih pikiran kita untuk bisa selalu mikirkan sesuatu yang baik. Karena aku percaya orang selalu punya kekurangan. Orang selalu punya kekurangan. Tapi kalau kita selalu lihat kekurangannya, nggak akan pernah bisa baik. Tapi kalau kita lihat apa yang positif, apa yang kelebihannya, itu akan membuat kita bisa melihat orang jauh lebih baik. So, if you have love, you will overlook unkindness. If you have love, you will unselfishly seek the best for others. Teman-teman, kita sebagai anak Tuhan, kita dikenal dari setiap buah roh yang kita hasilkan. Salah satu yang kita belajar hari ini adalah love.
Love is God. God is love. And love is from God. Jadi waktu kita libatkan Roh Kudus, Roh Tuhan dalam kehidupan kita, kita rajin beribadah, kita bersekutu pada Tuhan, kita punya tangki kasih yang full sehingga kita selalu bisa menyalurkan kasih itu kepada orang-orang di sekitar kita. Kita jadi berkat buat banyak orang dan nama Tuhan dipermuliakan. So I pray biar teman-teman bukan cuma teori yang teman-teman dengar hari ini, tapi kita bisa sama-sama praktekkan kasih ke orang-orang di sekitar kita, ke teman kita, ke orang tua kita, sehingga kita bisa mengalami berkat Tuhan tercurah dari kehidupan kita dan kita mengalami sesuatu yang baik daripada Tuhan. Amen. Alright, so thank you so much for following until the end. Teman-teman, hari ini kita belajar sesuatu yang begitu powerful, and I hope teman-teman bukan cuma hanya kita mendengar aja, tapi kita menjadi orang-orang melakukan firman. Karena aku percaya firman yang kita dengar, kalau kita lakukan akan sangat besar dampaknya, dan kita akan mengalami sesuatu yang baik dalam kehidupan kita. Dan ibadah kita sudah selesai, yuk kita angkat kedua tangan kita, aku mau doa berkat buat teman-teman semua. Makasih Tuhan buat hari ini kami bisa beribadah dan aku berdoa berkati teman-temanku semua biar sekolah mereka berhasil, diberkati Tuhan, ada berkat kepintaran mengalir atas kehidupan mereka dan biar teman-temanku mereka tumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak-anak yang taat sama orang tua mereka, biar sepanjang kehidupan mereka bukan cuma dengar katanya Tuhan baik, tapi lewat hidup mereka sendiri, mereka mengalami kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, persekutuan, penghiburan daripada Tuhan. Biar damai sejahtera Tuhan mengalir, sukacita Tuhan mengalir hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan setiap teman-teman yang percaya sama-sama katakan, Amen. Alright, so happy Sunday everybody. Have a good weekend and see you guys again next week. Bye-bye.